pihak klien saya, Ibu Yulia, itu sampai detik ini atau bahasanya adalah pihak kami belum mendapatkan komunikasi yang lancar atau juga belum mendapatkan sinyal itikat baik dari pihak-pihak orang yang kita laporkan. Dalam peristiwa apa yang dialami oleh klien kami ini ada dua persoalan, ada dua perkara, ya, dan dua orang yang berbeda yang dilaporkan. Oke, kalau yang pertama yang sudah terpublikasi adalah yang kami laporkan adalah seorang wanita yang berinisial N, ya, terkait dengan adanya dugaan, ya, pasal menghilangkan asal usul seseorang dengan sudah terbitnya, ya, dan kami terima sudah terbitnya sertifikat atau pengakuan dari salah satu keraton di bilangan Jawa Barat yang menyatakan bahwa Fredrika Alexis Kul adalah turunan dari kerajaan atau keraton tersebut, yang dimana pada faktanya anak, ya, seorang anak yang bernama Fredrika itu adalah anak biologis atau anak kandung daripada klien kami, Ibu Yulia. Dari dasar dugaan itu kami melaporkan peristiwa ini di Polda Metro Jaya. Lalu ada satu hal lagi, peristiwa yang dialami oleh Ibu Yulia yang belum pernah kami sampaikan, namun demikian sudah dilaporkan pada saat peristiwa itu terjadi tanggal 16 Oktober 2021 terkait dugaan adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki, ya, berwarga negara asing, ya, warga negara asing yang pada saat itu menurut daripada Ibu Yulia klien kami ada Fredrika dalam peristiwa itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menanyakan langsung sama klien saya apa yang terjadi pada saat tanggal 16 Oktober 2021 itu di kediaman Ibu Yulia. Silakan, Bu. Terima kasih ya kawan-kawan. Sebenarnya hal yang ini saya tidak ingin terbuka, tapi memang ada seseorang yang tahu. Karena ini saya cukup trauma terus terang dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi kepada saya, seorang ibu yang dalam keadaan di rumah sendiri. Ya, benar apa yang dikatakan Bang Sunan, karena pada tanggal 16 pagi-pagi ada penyerangan terhadap diri saya yang dilakukan oleh mantan saya, mantan suami. Yang di situ ada anak saya. Ini saya sebenarnya nggak mau cerita ini, karena ini adalah penyerangan yang saya nggak bisa. Karena ini saya hampir mati terus terang. Saya diserang. Saya nggak tahu, hanya ada perebutan ke rumah saya tanpa saya undang. Ini dia, saya memang menutupin bahwa benar anak saya datang. Tapi saat saya sudah ada di ini, tiba-tiba tidak ada konfirmasi telepon ataupun sama sekali. Dan dia hanya melengos. Bagaimana perasaan kalian? Ya, dia mau merebut hanya seorang ekor anjing. Itu pun saya merawat. Apapun saya kasih, tapi dengan caranya itu masuk saya. Ya, jangan datang bersama ayah sambungnya ke rumah saya dengan menyerang begitu. Saya tidak perlu terlalu mendetailkan sebenar, ya, karena saya melaporkan begini ada dasar, dan saya telah ke visum. Ada bukti Ibu Nonggi, ya, Ibu Monica, dan satu saya telepon Bang Sunan pada saat ambil kejadian itu. Kang Erik, karena setelah saya sadar, saya telepon Bang Sunan, saya sedih karena saya sendiri dan saya nggak menyangka keluarga saya membuat saya mati.
baik, nggak ada masalah. Mereka akan saya bilang saya drama, tapi saya punya bukti visum. Saya tidak mau membicarakan sebenarnya yang terjadi apa pada diri saya. Ya, saya menutupi, tapi ini sudah keterlaluan. Ada seorang anak melihat emaknya kelojotan. Apa itu pantas? Dan ini mantan saya, suami saya. Apa itu pantas? Saya tidak berbicara sama ini. Saya cukup menutupin. Tapi saya pernyataan anak saya melindungi ibu Nongki. Anak saya berubah semenjak adanya wanita ini. Ya, intinya, ya, kalau masalah yang Nongki, akta, saya berpoinan pada bukti, kertas. Saya tidak pernah memberikan bukti-bukti untuk sertifikat ataupun tanda tangan. Akte lahir. Ya, akte kelahiran. Ya, boleh bertanyakan, saya punya bukti dari keraton pun pernyataan bahwa dia pun tertipu. Mereka tahunya Frederica adalah anaknya Nongki. Saya punya bukti. Ya, saya sudah tidak diserahkan ke sembarangan. polisi. Saya sudah serahkan ke polisi. Saya tidak sembarangan. Jadi saya tidak pernah berkata. Saya berkata di media jujur apa adanya dan ada dasar. Ya, anak saya dari awal saya bilang saya belum terjadi apa-apa, saya baik-baik aja. 2 minggu di Bali, saya pernah menyatakan pada kalian. Ya, tapi kejadian ini sebenarnya dia datang, saya tutupin. Ya, karena saya nggak mau ada trauma. Sampai saat ini saya ada trauma, saya gembok semua pintu gerbang saya. Karena saya takut bila terjadi lagi. Ibu menanggapi surat dari Frederica gimana, yang kecewa dengan perilaku ibu Ya, saat ini? saya sangat cukup kecewa karena kalaupun dia sangat mencintai saya, apa salahnya dia datang ke saya berbilang pada saya, ya, dia ternyata dia baik, dia ada di Jakarta, dia syuting. Apa pantas seorang anak tidak melapor ke ibunya ataupun manajemen si Putri itu ada, tidak diblok. Saya ada alasan, saya ngeblokir anak saya karena saya tidak ingin itu. Lihatkan kalian apa yang terjadi pada diri saya. Saya tidak menjelekin anak saya, tetapi anak saya lah yang memulaikan semua ini. Saya selalu menutupin. Kenapa selalu memojokkan diri saya? Ya, saya dihujat, saya dibilang segala macam. Yang terpaksa kita Saya sampaikan. terpaksa. Saya sudah cukup berkorban. Saya perasaan hati saya seorang ibu. Saya menutupin semua ini. Ya, ini berkat Bang Sunan. Kalau mau dari awal, saya sudah melaporkan. Tapi Bang Sunan menahan saya. Beliaulah yang memberi saya jadi calm down. Dari awal sudah saya nangis sama Bang Sunan. Saya nggak punya siapa-siapa. Ada rekaman. Saya hanya lari ke Bang Sunan, saya rekam. Dan Monica. Itu pada saat kejadian. Dan Bang Sunan lah yang menahan emosi saya. Ya, saya tidak boleh harus begini. Ya, saya akui ini adalah anak saya. Tapi kenapa terjadi seperti ini kepada anak saya yang mengikuti mantan suami saya membuat kekerasan terhadap saya, dan anak saya melihat kejadian ini membiarkan saya ngegeletak. Banyak saksi-saksi. Ya, saya sudah menutupkan semua ini, tetapi pernyataan anak saya seakan dia menjatuhkan diri saya. Ya, saya berkata di depan kalian, di media, di TV, saya berani. Ya, ada dasar. Saya tidak membohongkan. Kalau memang dia sayang sama saya, datanglah. Dan apa perlu saya minta maaf terus? Itu mau kamu, Frederica. Karena kalau saya minta maaf yang kesekian kalinya, kamu akan durhaka berat. Itu yang saya tidak mau. Saya ini cukup menderita. Itu kenapa saya bertahan. Karena saya ingin kamu sadarkan diri. Biar bagaimanapun saya adalah ibu kamu. Ibu mungkin cekcok dengan Frederica sejak kapan sih, kan? Sejak ada orang ini. Tahun berapa itu? Baru bulan September saya emosi. Karena anak saya didukung oleh orang ini. Tidak pernah anak saya seperti ini. Tidak pernah. Kamu kalau saya lihat foto-foto anak saya sangat baik. Nurut ya? Nurut sama Cuman kenapa setelah orang ini hadir, otaknya saya berubah. Dan dulu nyatanya kan Frederica bilang tidak merasa aman dengan ibunya sendiri. Ya itulah, kamu pikir
ada seorang anak saya sudah, kamu tahu saya berjuang, saya dukung. Setiap ada kasus Bang Sunan tahu siapa yang maju. Bang Sunan tahu siapa yang maju di dalam setiap ada kasus. Saya pasang badan diri saya. Kenapa dia merasa tidak nyaman pada ibu? Karena saya bukan orang mampu. Karena saya begini. Kenapa dia tidak terima apa adanya? Dia seharusnya bersyukur. Mami, terkait kabar adanya bahwa Mami sendiri yang memberikan izin kepada Ibu Nungki terkait untuk pengangkatan anak di keraton itu juga atau Itu nggak benar itu nggak benar. Sekarang begini aja ya, sebentar saya kasih penjelasan. Kalau memang ibu yang berinisial N itu mempunyai itikat baik, ya saya rasa tidak perlu sampai ada peristiwa saat ini, yaitu kami melaporkan secara resmi di pihak kepolisian. Tidak perlu kita berjumpa dengan media kalau memang ya ibu itu berinisial N itu beritikat baik. Dan di sini saya ingatkan ya sama ibu yang berinisial N, saya sangat tersinggung, saya sangat keberatan ya. Anda tidak ada urusannya dengan bos saya nggak perlu sebut namanya bos saya, tapi kenapa berani menghubungi bos saya? Emang Anda pikir kalau Anda menghubungi bos saya terus saya jadi berhenti ya mendampingi Ibu Yuli? Anda salah. Justru kelakuan Anda ini membuat saya akan marah dan saya akan buktikan secara hukum bahwa apa perbuatan Anda terhadap Ibu Yuli itu benar-benar pelanggaran pidana. Ya. Jadi saya berharap ibu yang berinisial N itu melihat ya, Anda sudah keterlaluan melewati batas ya yang bisa saya toleransi. Bukannya Anda menghubungi saya, tapi Anda dengan sengaja ya menghubungi bos saya. Saya sampai dipanggil sama bos saya. Ya. Dan jangan kamu pikir saya takut. Saya tidak takut selama saya membela kebenaran, dan saya sudah laporkan juga ini sama bos saya. Gitu ya. Jadi saya tidak melihat itikat baik dari awal, dari sebelum kami membuat laporan polisi, dari awal kami menggelar jumpa pers, Anda tidak ada itikat baik. Ya. Anda jangan main-main sama hukum, Anda jangan main-main sama anak orang. Ibu Yulia adalah ibu biologis dari Frederica yang tidak pernah memberikan izin. Kalau bilang pernah memberikan izin, nanti buktikan di kepolisian. Ya. Apakah pernah ibu yang berinisial N itu meminta akta lahir? Tidak. Tidak pernah. Jadi dari mana dasarnya? Tidak pernah. Hah? Tidak, tanda tangan aja tidak pernah. Duduk bareng pun di pihak kerajaan pun tidak pernah. Jadi apa dasarnya Ya. kalau dia bilang sudah pernah bilang izin sama ibu? Buktikan aja. Ini negara-negara hukum, bukan negara katanya. Ya, kami juga selaku tim kuasa hukum tidak mungkin melaporkan suatu peristiwa kalau itu tidak ada didukung dengan alat bukti. Gitu loh. Jadi saya peringatkan, ya, untuk ibu yang berinisial N, kita nanti ketemu saja di proses hukum, ya. Tapi saya sampaikan juga nih, saya keberatan dengan perlakuan Anda. Melapor-laporkan saya kepada bos saya, ya. Saya nanti akan ambil tindakan lagi. Gitu loh. Jadi bukannya datang baik menjelaskan ya, Bang Sunan mohon maaf ada miskomunikasi mungkin antara saya, Frederica dan Ibu Yulia. Bisa nggak kita duduk bareng? Itu yang benar gitu loh. Bukan Anda ngadu-ngaduin saya ke bos saya. Nggak ada urusan saya gitu loh. Saya udah ketemu dengan bos saya udah klarifikasi. Ya, beliau bilang lanjut proses hukum. Gitu. terkait kekerasan yang tadi Mami ceritakan tersebut, untuk kekerasan yang dilakukan apa aja? Ini bukti. Laporan polisinya ya. Pada tanggal 16 Oktober nih. Ya. Di hari kejadian saya juga kaget karena saya dihubungi via WhatsApp. Ibu Dan Yulia saya ini telepon, nangis-nangis, histeris. karena setelah sadar ciuman dari pingsan. Ya, lalu saya ini laporan ini diterima ada dasar. Ya, ada bukti, Jadi ada bukti saksi. dari visum. Saya telah divisum. Ya, luar dalam saya divisum. Ya, jadi bukan hanya menakutkan, dan saya dan saksi-saksi sudah di BAP. Tapi selama ini saya tidak pernah menutupin Persoalan luka ini. hati saya yang sebenarnya saya stres berat sampai saya takut tinggal di rumah karena dengan tiba-tiba dia datang. Ya, saya apa kurang baik? Apa gimana saya kurang bijak? Saya benar-benar menderita. Saya tutupin, cukup kecewa. Tapi dengan adanya pernyataan anak saya
saya dan Ibu Nongki dan tim-timnya semua, saya cukup kecewa. Sebagai anak, saya tahu kamu baik-baik aja. Tapi apakah kamu tahu ibu kamu ini sakit? Kamu tahu, saya ini punya baru satu, Frederica. Mungkin kalau saya mati kamu puas. Ya, itu yang kamu mau. Sehingga kamu tidak ganggu saya. Kamu teganya. Kamu dengan sekongkol dengan bapak tiri kamu. Dan ibu itu, saya tidak takut dengan siapa kalian bertiga. Walaupun anak saya sudah punya nomor satu, ingat, tanpa saya dia tidak bisa jadi orang. Karena kamu mau mendepak saya, tidak masalah, Tuhan yang akan balas, ini belum waktunya. Kamu dibutakan oleh harta. Ya, oleh orang-orang yang mendukung kamu dengan begitu. Apa kamu lihat saya dari kecil kamu? Segitunya kamu mau melantarkan orang tua kamu. Kamu puas sekarang. Saya lebih baik mati dari kakak daripada saya harus minta maaf sama kamu. Karena sudah cukup. Seharusnya kamu yang bersujud di kaki saya. Kalau saya bersujud ke kamu. Apa aja sih yang dilakukan mantan suami itu ketika menganiaya bentuk perlakuannya seperti apa pada saat itu? Sampaikan Dipiting. apa yang ibu alami gitu. Saya dipiting. Ya, jadi pada saat datang memang mau perebutan anjing. Ya. Tapi saya sudah teriak karena saking besarnya rumah. Saya teriak, saya jangan sampai datang masuk ke rumah saya. Ya, tapi dia menantang, silakan panggil polisi, itu mantan saya. Ya, dan ini anjing harus dibawa. Federica masuk ke mendorong saya dari pintu. Iya, ada bekas luka di lehernya juga. Ya, karena saya bukan masalah ini saya akan berikan, tetapi cara mereka, cara Frederica yang dengan tiba-tiba hanya mau merampas, seperti saya tidak ada harga di seorang ibu. Ya, karena saya menahan anjing itu sekuat tenaga saya ya, entah apa yang terjadi. Ya, mantan saya mencekek dengan apa ini tangan begini kencang, saya sampai jatuh. Dia ukuran badan tinggi besar. Ya, nggak begitu tinggi sama, tapi dia kan besar. Saya kan orang yang kecil gini, saya dipiting leher saya sampai saya nggak sampai ketarik. Saksi adalah supir saya dengan melihat kejadian ini. Ya, jadi dan di situ ada PDK. Kalau saya pun berbohong kepada polisi siapa aja yang terlibat, itu kan tidak membagus. Memang kenyataannya anak saya datang untuk berebut, mengeroyok saya. Saya sudah teriak sekeras-kerasnya di rumah saya, tetapi dia terus menyerang saya pada saat itu, dan saya hanya pasrah pada saat itu. Karena saya ingin anjing saya tidak diambil. Entah kenapa, karena mungkin sudah kehabisan napas, sudah ini saya jatuh pingsan, saya sudah pingsan, Bu? kelocot. Yes, Iya, pingsan. Pingsan ya. pingsan. Dan ada fotonya, supir saya fotokan saya ngegeletak dan mereka kabur. Dan saat itu Federica ikut juga Yes, menganiaya. Apa yang dia lakukan? ya, dia menarik tangan saya, menarik anjing. Jadi yang dilaporkan siapa aja nih? Saya melaporkan mantan saya, Federica tapi Federica adalah saksi. Saksi. Dan di situ akan pemeriksaan. Karena saya masih memandang dia adalah anak saya. Jadi kalau untuk statusnya Frederica saat ini saksi. Tapi nanti kalau ada pengembangan, ya mungkin ada rangkaian atau ada pengakuan daripada mantan suaminya yang dilaporkan, ya tidak menutup kemungkinan juga bisa saja jadi tersangka. Nah, pada saat itu supir tidak membantu ibu. Supir shock, Mbak, karena dia tidur di garasi ruangan. Pada saat dia datang, saya hanya teriak, tolong selamatkan anjing saya. Masuklah ke anjing yang ini, karena saya tolong selamatkan anjing saya. Masuklah ke mobil. Tapi Fred terus menyerang. Datang, dia masuk ke ruangan saya, memaksa ke ruangan gerasi, dan saya suruh kunci, tapi si mantan datang dari mana bisa. Nah, anjing saya sudah diambil dari Federica dari mobil, dan saya langsung menarik itu. Saat ini anjingnya di mana? Saat ini anjing saya ada saya tahu ada di Bali. Ya,
kabur pada hari itu dengan kendaraan Ibu N. Mengkondisikan kendaraannya mana? Itu aja. Sebentar. Saya nggak main-main. Ya, jadi Itu udah di ke polisi tuh, sudah, soal mobilnya. sudah Sudah ya? dikasih unjuk. Kalau yang dikasih unjuk boleh. Ya. Dia datang, dia saya tahu ini kendaraan siapa. Plat nomornya. Ya. Ini adalah plat nomor dari apa? Sumedang ya? Sumedang. Dan kenapa saya tahu? Karena dia dulu pernah mengoferkan Frederica mobil ke saya. Katanya Frederica emang nggak mau. Memang Frederica anak yang tidak selalu menerima. Ini sudah kejadian, udah cukup lama. Saya tahu kenapa, karena dia pamer ke saya. Ya namanya orang tua, ada yang mau ngasih mobil. Dia katanya, Fred, kamu mau dikasih mobil. Fred orang yang tidak langsung mau menerima hadiah-hadiah, ingat itu. Tapi entah kenapa semenjak banyak makanan datang ke rumah saya, anak saya terus dicekokin makanan dari hotel, entah itu berjam-jam, nggak tahu itu diapain. Berubah nasib anak saya, otaknya sudah parah. Sampai sebuas itu kejadian. Ya, jadi pada saat kejadian dia datang dan dibawa kabur anjing saya ke Bali karena ada beberapa postingan sama mantan ada di Bali. Sedangkan saya mati sekarat. Apa dia mereka ada rasa telepon ke saya minta maaf. Termasuk mantan saya yang hidup sama saya berapa tahun. Ya, Bu, maaf, saya mau tanya. Jadi pada saat ibu pingsan itu, mereka pergi ninggalin, bukan Ninggalin. bawa ke rumah sakit? enggak. Ngekletak ada foto. Iya. Ini ada foto saya. Itu saya nggak tahu, supir saya foto. Ini Aslinya kejadian saya. Jadi Setelah- ditinggalkan, Bu Yulia ditinggalkan dalam keadaan seperti ini ya, pingsan ya? Nah, si ini bangunin saya. Ibu, sadar ibu. Dan saya udah kayak arang apang, saya nggak makan, saya udah kayak linglung. Saya nangis-nangis yang hanya di betang saya, Bang Sunan. Iya. Saya minta tolong terus kawan saya. Saya teriak, saya telepon Bang Sunan, Bang Erik, saya nggak tahu nyasar kemana itu. Karena saya panik hati saya. Ini yang ambil foto siapa? Supir. Supir. Jadi dalam keadaan seperti itu ditinggalin ya? Iya. Fred juga ninggalin? Yes. Iya. Oh, kebangetan. Ada sendalnya, sampai Fred tahu supir saya, ini kok sendal siapa ya? Saya nggak tahu. Sendalnya Fred, Bu. Emang dia pakai sendal ini? Saya besokannya. Dia nggak pakai sendal, Bu, saking kabur. Dan ini kacamatanya, Bu. Dia datang pakai kacamata. Sampai kacamatanya jatuh, halo. Kalau sampai jatuh kacamata jatuh berarti apa? Ada penyerangan kan? Ada. Logika. Kacamatanya di mana? Ada sama saya. Sampai kacamatanya ditinggal sampai jatuh. Supir saya yang nemuin. Dan dia kabur. Semua bawa mobil itu. Dan Ada bukti CCTV Bu penyerangan itu? kalau CCTV di Garasi. ini nggak ada. Tapi kan saya punya visum. Dan ada Itu saksi kejadian di mata. garasi ya? Yes. Kan ada saksi mata. Supir Peristiwanya saya ada, peristiwanya ada. Dan supir saya lah yang membangunkan saya, yang menyadarkan diri. Ibu, saya sadar ketika itu dan saya langsung teriak histeri. Saya langsung nyebut nama Tuhan. Saya bilang saya tidak terima Gusti ini, saya diperlakukan begini sama anak saya. Saya sudah cukup. Itu yang hanya langsung saya mengucap ke Tuhan. Ya, Mbak, saya ini menderita lahir batin saya benar. Dan mantan saya tega-teganya. Mereka tahu Mbak, saya punya paru satu. Saya punya paru satu, Mbak. Ya, saya dikep diginiin sampai saya kelojotan. Dan saya udah nggak tahu, nggak mikir apa, nggak kelihatan. Iya, sampai pingsan. Ya, Luar biasa. kata supir saya dia bikin pernyataan 10 detik nggak ini dia bisa mati. Ya, dia kabur. Saya sadar diri, saya nggak pakai sendal sampai sadar diri sampai di rumah sakit. Saya nggak ada yang pakai sendal. Di visum saya. Jadi yang bawa ibu ke rumah sakit siapa? Saya sendiri sama supir. Bu Monica nyusul. Jauh-jauh dari Jakarta dia nyusul. Dia langsung, udah kamu ke visum. Saya Bang suruh Samuel. makan karena dia udah Saya nggak banyak bisa pikiran, makan. stres banget. Jangan karena salah. Anaknya seperti itu, jadi Saya sudah kayak orang gila udah. Saya lari ke Polres, saya nggak pakai sendal, saya udah kayak compang-camping. Udah nggak karuan, saya stres nangis diminta bantuan polisi. Ya. Saya sampai hari ini, detik ini saya takut di rumah, Mbak. Ya. Saya
anak saya telepon, Mbak. Mami bagaimana keadaan? Nggak ada. Tidak. Kamu tahu siapa yang telepon? Asistennya. Kemana? Ke supir saya. Gimana keadaan? Gimana maminya? Apa itu pantas? Kalau dia sayang, yang diperkatakan di situ, jangan saya seperti orang yang banyak ngomong. Saya tidak minta apa-apa dari kamu, Nek. Ya, kamu cukup kasih makan saya. Ini bagus saya bersyukur. Ya, itu ditanyakan sampai supir saya bilang, mamahnya ada di rumah sakit. That's it. Sampai saat ini dia tidak ada. Oke, Itu. cukup.